Kajian hati. Nah, sekarang ada lagi nih sesi tanya jawab ya buat jamaah yang ada di sini. Ayo bunda-bunda, Silakan. siapa yang mau tanya? Oh, Oke. itu tuh Ustadz tuh Ya. yang pakai baju bunga-bunga merah. Ya. Ayo bunda, silakan. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. saya punya permasalahan di dalam kehidupan berumah tangga saya. Saya menikah sudah mau OTW 22 tahun. Dalam perjalanan pernikahan itu saya diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana suami saya dari 3 bulan setelah menikah itu sakit dan terus sakit sampai terakhir itu adalah di tahun 2022. Selama perjalanan itu suami saya keluar masuk rumah sakit dikarenakan penyakit uleus atau pelengketan usus, sampai dipotong 3 kali, dioperasi 3 kali. Ususnya sudah berkurang, sampai sekarang tuh di ususnya tuh dipasang alat. Nah, selama perjalanan mengurus suami itu ternyata saya itu dicoba lagi, bukan hanya dari itu, tetapi dari orang-orang yang di samping saya, saudara-saudara, banyak yang memfitnah saya gitu. Terus seolah saya tidak bisa mengurus suami saya. Jadi setelah itu saya diam, saya hanya bisa berserah sama Allah. Akhirnya perjalanan sakit itu ditambah lagi, Ustadz, sakitnya ada tumor di payudara, tumor di dekat anus gitu ya. Terakhir itu adalah dioperasi di tulang belakang. Itu suami tidak bisa jalan, tapi dengan izin Allah disembuhkan. Tetapi dalam perjalanan itu, Ustadz, mungkin karena suami itu alhamdulillah dari segi materi alhamdulillah tercukupi. Tapi dalam hal materi itu orang yang terdekat dengan suami saya itu kakak ipar saya, mungkin cemburu atau gimana. Jadi saya itu difitnah. Seolah-olah saya itu yang sudah merebut dia gitu. Karena suami saya itu adalah yang menopang waktu itu untuk kehidupannya. Saya bingung, Ustadz, harus bagaimana saya menjelaskannya. Karena suami saya itu adalah pilihan saya. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan saya di hadapan Allah. Itu aja, Ustadz, mohon pencerahannya buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ya. Ustadz. Bunda, orang yang tidak akan bahagia adalah orang yang selalu menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran bahagia hidupnya. Bunda, sebenarnya mohon maaf ya, secara keadaan boleh jadi keadaan beliau memang diuji. Dan beliau mampu melewati semua ujiannya. Hanya ada satu ujian yang menurut AA membuat beliau itu kayak mengizinkan hatinya sendiri untuk sakit hati. Apa? Menghadirkan penilaian orang-orang tentang kehidupan Bunda. Sekarang saya tanya, Bunda, yang nentuin surga siapa? Yang nentuin neraka siapa? Yang bikin hidup kita bahagia siapa? Yang kita diuji atas izin siapa? Bunda, mulai hari ini jangan terlalu menjadikan ucapan manusia, penilaian manusia sebagai sesuatu yang masuk ke hati kita. Yang benci pasti akan ada saja. Betul apa betul? Bunda, suami sayang gak sama Bunda? Sayang. Anak-anak punya. Sayang sama Bunda. Sekarang pertanyaannya, orang-orang apakah semua membenci Bunda? Coba ya, coba kita lihat. Suami masih sayang, betul? Anak masih sayang. Bunda sekarang ngaji, ketemu Ahilman, ketemu semua jamaah. Punten mohon maaf, kita kan gak tahu apa-apa. Benci gak sama beliau?
Enggak. Punten, mungkin yang benci kakak ipar berapa orang sih? Sebut saja 1, 2. Apakah Bunda mau mengubur semua kebaikan orang gara-gara satu orang yang nyakitin kita? Betul? Selama ada suami, Bunda masih bisa meluk suami. Selama masih punya anak, Bunda masih bisa sayang sama anak. Izin ya Bunda, di luar Bunda, izin. Barangkali di sini ada yang ujiannya lebih parah. Ada yang gak disayang sama suaminya. Ada aku katanya. Ada yang Bunda mendengar suaminya berpaling. Ada yang anaknya menjauh. Ada teman-temannya berpisah. Hanya urusan kakak ipar yang suka menghujat Bunda, menghasut Bunda, gak ada urusan. Dan ingat ya, kakak ipar yang suka fitnah tadi tuh, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Betul? Jawab yang keras. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat pahala yang mana? Yang dihina. Yang menghina, yang dihina. Yang dapat dosa yang mana? Bunda, rugi enggak? Santai aja. Pulang dari sini senyum aja. Semua akan baik-baik saja. Insya Alhamdulillah luar biasa, lega banget. Terima kasih Ustadz Hilman yang sudah memberikan masukannya kepada saya, pencerahannya kepada saya. Saya jadi sekarang tidak peduli lagi terhadap orang, tapi saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang saya bisa hanya mendoakan untuk saudara saya itu semoga selalu dimuliakan dan dibahagiakan Allah, itu aja. Alhamdulillah, pokoknya luar biasa acara ini. Terima kasih. Kajian hati. Nah sekarang aku mau tanya, kira-kira di sini para bunda-bunda siapa yang mau nanya? Ayo tunjuk tangan. ada? Oh, itu tuh Ustadz tuh yang sebelah depan. Jadi Kak, ayo Kakak. Silakan. Silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona. Saya mau cerita. Jadi saya sudah menikah setahun kurang. 3 bulan terakhir ini rumah tangga saya lagi cekcok karena permasalahan orang tua saya. Karena ekonomi rumah tangga saya ini sedang menurun dan saya membantu perekonomian dan orang tua saya tidak terima. Lalu orang tua saya menyuruh saya untuk cerai hingga semua berkas-berkas saya dirobek karena saya tidak mau menuruti semua perintah orang tua saya. Dan keluarga besar saya pun menjauhi saya karena perintah orang tua saya. Pertanyaannya, apakah saya ini berdosa tidak mengikuti perintah orang tua saya? Karena orang tua saya bilang saya percuma mengaji dan sholat kalau tidak mengikuti perintah orang tua saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita itu memang ada urutan yang harus kita hadirkan sebagai bentuk prioritas. Anak perempuan itu sebelum dia menikah, maka tanggung jawabnya ada pada orang tuanya, wabil khusus ayahnya. Betul? Sedangkan perempuan ketika dia sudah menikah, maka tanggung jawabnya berpindah dari orang tua kepada siapa? Suami. Maka Ustadz, siapa istri yang baik? Salah satunya istri yang taat dan patuh kepada suami, dengan catatan selama suami tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Ini poinnya. Jadi bunda sebagai istri boleh nolak suami ketika suami memerintahkan perkara yang tidak baik. Sama dengan bunda tadi, dengan teteh tadi. Orang tuanya nyuruh beliau cerai.
Saya nggak tahu masalahnya apa ya. Tapi kalau cuman masalah ekonomi, kalau cuman masalah beliau ngebantuin ekonomi suaminya, apakah ada yang salah? Kalau masih bisa bersama, kalau masih bisa dihadirkan, kecuali memang ada sesuatu yang urgen banget. Udah punten mohon maaf ya, pasangan kita teh nggak tanggung jawab, KDRT, berkhianat, judi online, nggak mau berubah, mabok, nggak ngasih nafkah. Tapi kalau hanya urusan ekonomi mah ayolah. Jangan sampai jadi alasan. Maka teteh tanya sama ibu bapaknya. Kenapa sih ma, kenapa sih pa? Apa yang bikin harus berpisah? Kalau suami mau berubah, bismillah. Maka di sini peran suami jadi penting. Suami harus nguatin teteh sebagai istri. Karena yang namanya ekonomi mah semua juga diuji, betul nggak? Teteh semangat dan semua orang tua. Anak itu butuh dukungan kita, betul? Kalau kita nggak bisa bantu ekonominya, minimal bantu doanya, dukung dengan segala kebaikannya. Insya Allah. Semangat, ya. Masya Allah luar biasa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kita harus terus berusaha, terus jangan pernah patah semangat, karena ingat ibaratnya sepeda, kita kayuh dulu, capek berhenti, kita kayuh lagi dan sampai akhirnya di tujuan yang kita inginkan. Dan saatnya sekarang kita masuk ke sesi muhasabah. Silahkan Ustaz. Angkat kedua telapak tangan. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pertemukan kami dengan yang baik-baik. Jauhkan kami dari yang buruk-buruk ya Allah. Engkau boleh menguji kami dengan ujian apapun. Asalkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Allah. Asalkan Engkau menguatkan kami, menemani langkah kami. Agar kami melewati semuanya dengan penuh kebaikan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Bahagiakan kami di dunia, bahagiakan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin, semangat semuanya ya bunda-bunda. Dan hari ini saya sudah ada di penghujung acara bersama Ustadz Hilman. Saya Fayurus Arafik dan Ustadz Hilman mohon undur diri. Tetap saksikan kajian hati di episode berikutnya. Kajian hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.